Saya Fitriani, NIM 121230048 dari kelas RA. Pada video kali ini, saya akan mereview materi minggu ke-6 mata kuliah penilaian lahan dan properti yang berjudulkan Pendekatan Data Pasar. Definisi. Nilai pasar didefinisikan sebagai perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing mengetahui, bertindak hati-hati dan tanpa paksaan. Selanjutnya, ada 3 jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan pasar. Analisis kuantitatif, perbandingan langsung, analisis data berkelompok, analisis data sekunder, analisis statistik, penyesuaian terkait biaya, kapitalisasi perbedaan pendapatan. Analisis kualitatif, analisis tren, analisis perbandingan relatif, dan analisis peringkat. Yang kedua, pendekatan pendapatan, pengganda pendapatan kotor, kapitalisasi langsung, teknik analisis pengembangan lahan, dan analisis sisa lahan teknik. Yang ketiga, pendekatan biaya, biaya penggantian yang disebutkan, biaya reproduksi baru, dan metode penjumlahan. Pengertian pendekatan perbandingan data pasar merupakan pendekatan yang menggunakan data penjualan dan penawaran atas properti yang sebanding maupun yang hampir sebanding, di mana nilai properti didasarkan pada suatu proses perbandingan. Selanjutnya ada hubungan dengan prinsip penilaian. Yang pertama, supply dan demand. Harga properti dihasilkan dari negosiasi antara penjual dan pembeli. Penjual mewakili sisi supply dan pembeli mewakili sisi demand. Untuk memperkirakan permintaan, penilai mempertimbangkan jumlah pengguna potensial dari A, jenis properti tertentu, daya beli mereka, dan selera mereka dan preferensi. Untuk menganalisis penawaran, penilai fokus pada properti yang ada, tersedia di pasar, serta properti yang sedang dibangun, diubah, dan direncanakan. Selanjutnya yang kedua, substitusi atau substitution. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak akan membayar suatu barang atau jasa lebih daripada biaya perolehan barang atau jasa sejenis di dalam suatu waktu. Harga terendah dari suatu pilihan yang sejenis yang terdapat di pasar cenderung membentuk suatu nilai pasar. Yang ketiga, keseimbangan atau balance. Kekuatan penawaran dan permintaan akan selalu bergerak menuju titik equilibrium dari waktu ke waktu akibat beberapa hal seperti daya beli, preferensi, selera, dan hal lainnya. Prinsip keseimbangan juga memiliki hubungan antara tanah dan pengembangan di atasnya serta properti dengan lingkungannya sebagai syarat untuk dapat memenuhi nilai pasar yang tertinggi. Yang keempat, ada analisa data dari segi karakteristik fisik, yaitu ada tanah, lokasi aksesibilitas, luas, bentuk, frontage, kontur, dan lain-lain. Bangunan, tipe, luas, kualitas meliputi konstruksi, finishing, fasilitas pelengkap, dan lain-lain. Kemudian kendaraan, ada merek, tipe, tahun, warna, STNK, aksesoris, dan lain-lain. Dari segi karakteristik non-fisik, terdapat harga jual, tanggal transaksi, aspek hukum, kondisi penjualan khusus, dan tata kota. Selanjutnya ada penyesuaian. Prinsipnya adalah menambahkan kekurangan yang ada pada properti pembanding dan mengurangkan kelebihan yang ada. Kemudian ada teknik adjustment, teknik tambah kurang atau overall adjustment. Penyesuaian dilakukan dengan langsung membandingkan secara keseluruhan kelebihan dan kekurangan dari subjek properti dengan comparable data. Kemudian yang terakhir yaitu elemen perbandingan yang terbagi menjadi 2, yaitu penyesuaian transaksi. 1. Hak atas properti. 2. Syarat pembiayaan. 3. Kondisi penjualan. 4. Pengeluaran yang dikeluarkan segera setelah pembelian. 5. Kondisi pasar. Yang kedua, penyesuaian properti.
1. Lokasi, 2. Karakteristik fisik, 3. Karakteristik ekonomi, 4. Penggunaan, 5. Komponen non-reality dalam penjualan. Sekian review materi minggu ke-6 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.